Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan semangat untuk meraih kesuksesan ya yang diimpikan masing-masing. Nah, ini sebelum kita lanjut, saya cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Cukup atau masih Terdengar, Pak. ada jelas ya? Oke ya. Nah, kita akan membahas tentang Java Programming materi berikutnya, pengantar ke kelas dan objek, ya, atau mungkin istilahnya nanti ya enkapsulasi. Ya. Jadi ada materi nanti teman-teman akan berkaitan dengan subrutin ini namanya adalah enkapsulasi ya. Salah satu konsep object oriented programming yakni pengkapsulan ya atau mungkin membungkus ya atau lebih komputasinya adalah memodelkan dan mengimplementasikan keadaan objek di sekeliling kita ya di dunia nyata ke dalam komputasi ya atau mungkin digital komputer. Kenapa perlu dimodelkan ya? Agar dapat diimplementasikan, agar dapat dilakukan evaluasi ya atau mungkin analisis ya sehingga bisa dilakukan follow up dan tahap pengembangan selanjutnya. Oke, nah ini namanya enkapsulasi ya di sini. Apa yang teman-teman ketahui berkaitan dengan fungsi terutama atau metode di sini? Nah, metode merupakan subrutin ya yang ada pada suatu program. Contoh program utama misalkan sama seperti ada di suatu kelas ya. Ya, kelas 4503, 02, 01 ya, 04. Ini adalah suatu kelas. Pasti di dalamnya ada sub-sub anggotanya. Ada sebagai KM kelas. Ada sebagai sekretaris. Ada yang sebagai bendahara ya, atau mungkin ada yang sebagai dokumentasi ya. Dan sisanya anggota ya. Kenapa ada seperti itu? Agar saling membagi tugas sehingga tetap terkoordinasi ya. Kalau skalanya besar misalkan di satu panitia ada ketua panitia ya, ada sekretarisnya, bendahara, logistik, ada dokumentasi sama seperti itu ya. Ada sumber data, bagian dana dan usaha. Oke. Nah, di program pun sama. Contoh program yang sederhana adalah program menghitung luas persegi panjang. Ternyata kalau kita cek dia programnya hanya menghitung luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang menyusun programnya, maka butuh input berupa angka untuk panjang, butuh input berupa angka untuk lebar. Ya. Angka yang dimaksud apakah discrete atau continue? Silahkan, bebas ya. Kalau kita bermain di discrete berarti hasilnya bilangan integer semua, pembulatan semua. Ya. Bilangan continue, bagus ya, lebih tepat dia seperti itu. Oke. Nah, coba kita ya kembali mengenal adanya suatu fungsi ya. Jadi ini fungsi kalau kita cek lagi ya di masa-masa sekolah menengah pertama, ini dia sebenarnya memetakan ya suatu daerah asal ke daerah hasil ya. Nah, contohnya kalau kita punya di sini ada fx ya atau misalkan y sama dengan fx ya, dan x ditambah contohnya adalah 5. Ini contoh ya. Ini adalah satu fungsi yang sederhana ya, melibatkan satu peubah x sebagai daerah asal ya. Oke. Nah, ini jelas juga berkaitan dengan bidang koordinat Kartesius. Nah, benar ya? Oke. Di sini ya. Ada fungsi seperti ini dia. Di matematikanya y sama dengan fx ya. Nah, kalau kita cek dia, misalkan F1 misalkan. Berapa F1? 1 ditambah 5 sama dengan 6. Setuju ya? Kalau sekarang F misalkan
20 misalnya. Berarti 20 ditambah 5 sama dengan 25. Kalau sekarang di sini F-nya kita kasih nilai F min 4 misalnya. Sama dengan min 4 kita tambahkan dengan 5 sama dengan 1. Oke. Kalau sekarang F-nya kita kasih angka misalkan 10.000 ya. Maka 10.000 ditambah 5 sama dengan 10.005 ya. Oke. Kalau sekarang kita kasih nilai X-nya di sini dia ya. Misalkan 2 ya, 667 ya, misalkan 6667, maka hasilnya berapa? 2,66 ditambah dengan 5 ya, sama dengan 7,66 ya, seperti ini. Oke. Paham ya teman-teman ya? Dan ini seterusnya dia. Oke. Ini dia seterusnya. Jadi X-nya seterusnya. Hasilnya pun seterusnya di sini ya. Kalau kita cek dia di sini semuanya adalah X ya, di sini sekali lagi ini X dan di sebelah kanan adalah Y-nya. Ini kita coba ya mengingat kembali contoh fungsi yang sangat sederhana di mana di matematika dulu ya, di SMP atau di SMA. Nah, kalau kita cek lagi ternyata X-nya di sini adalah anggota ya atau elemen dari apa? Bilangan real ya. Jadi bisa semua, mau 1, 2 ya, 0, 1 juta, 1000 ya, min 3 ya, atau 1 dibagi 7 ya, 2,7, dia bisa semuanya. Dan Y-nya ya, juga merupakan elemen dari bilangan real ya, seperti ini. Oke. X ternyata adalah kita sebut dengan daerah asal ya, daerah asal. Atau istilahnya adalah DF ya. Kalau dia Y disebut dengan daerah hasil ya, atau RF. Nah, ada yang mau bertanya dulu? Silahkan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Masih aman? Aman, Pak. Ya. Nah, DF ini atau daerah asal, ya, oke, di bahasa komputasi programmingnya kita sebut dengan parameter ya, atau ada yang menyebut dia sebagai argumen ya, argumen. Oke. Biasanya dilambangkan dengan PRM atau mungkin ARG ya, atau ARGS ya, atau nama variabelnya ya, ARGV bebas ya, nama variabelnya boleh. Mau Baskoro juga nggak apa-apa nama variabel ya. RF bagaimana? Nah, RF ini dia daerah hasil disebut dengan return value. Nah, gitu ya. Oke, ada kata kunci di sini yakni namanya adalah return ya, ada return value. Oke. Semua fungsi pasti memiliki return value. Oke ya. Ini dia penjelasannya seperti ini kurang lebih ya. Nah, dari hal seperti ini dia, kalau kita cek lagi ya di koordinat kartesiusnya ada sumbu x ya dan sumbu y ya, seperti ini dia. Oke, nah ini dia ada. Oke, saya kasih warna ini aja. Sumbu x ya di sini dan di sini adalah sumbu y ya. Titik pertama adalah 0 ya. Oke. X atau kita sebut dengan daerah hasil ya. Tadi namanya pun di sini bisa absis atau daerah hasil ya, atau DF sama ya. Atau apalagi domain ya. Nah, seperti itu. Sedangkan R ini kita sebut dengan ordinat ya. Atau selain ordinat bisa kita sebut ya secara komputasinya adalah RF ya. Seperti ini dia, range ya. Hasilnya, return value-nya ya. Nah, di sini dia, kalau X tambah 5, kurang lebih grafiknya dia seperti ini ya, grafiknya. Oke. Oke, nah seperti ini dia ya. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Ini
dari ini 5 ya. Di sini perpotongan dengan ini adalah min 5 ya. Oke. Oke, seperti ini ya. 0 ini titik tengah ya, seperti ukuran sip. Tambah dulu. Ini angka nolnya di sini ya. Oke, jadi ini terus teman-teman ya. Garis ini dia terus ya. Ini terus. Ini terus ya panjang ya, terus sampai ke galaksi manapun ini terus ya. Ini yang bawah pun sama. Terus ya seperti itu. Oke, nah. Jadi kita mengenal ada sumbu X ya dan ada sumbu X dan ada sumbu Y ya. Ada daerah hasil dan ada daerah asal ya, seperti ini. Nah, kalau kita sudah memahami ya hal-hal seperti ini, apalagi kita sudah mempelajari kemarin tentang bilangan real ini apa ya. Nah, bilangan real di bahasa kalkulusnya dia real di matematikanya ya. Sedangkan kalau kita cek lagi di bahasa Java, bilangan real ini adalah tipenya adalah double ya. Oke, kalau discrete berarti dia integer ya. Jadi sebenarnya seperti ini dia. Oke, kita sudah memiliki banyak informasi ya dari matematika yang diterapkan ke dalam komputasi. Itulah kita ada di Fakultas Ilmu Terapan. Ya. Jadi dari beberapa metode bisa kita lakukan implementasi ya ke dunia digital. Ya. Secara bisa teknologi bahasa pemrograman Java ya, bahasa pemrograman Python. Di database apakah bisa Pak? Di database juga ada pemrogramannya ya. Jangan khawatir, teman-teman nanti akan berjumpa dengan pemrograman basis data di semester-semester berikutnya. Jadi bahasanya sama. Kalau kita di sini misalkan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, ya sesama manusia, kadang menggunakan bahasa Inggris ya, we can speak English or we can speak other language ya. Nah, tapi kalau kita ingin berinteraksi, berkomunikasi dengan sistem, bahasanya banyak. Ada bahasa Java, Python, MATLAB ya, Android, ya, C, C++, Objective-C ya, ada Pascal, VB ya. Begitu sangat banyak ya. Di basis datanya Pak Barja, ada MySQL, Oracle ya. Ada MongoDB, sangat banyak. Mana yang harus kita pelajari Pak Barja? Nah, saat ini kalau dari segi industri yang dibutuhkan sebenarnya tetap ada bahasa Java, ada PHP, ada Python, itu tetap dia. Oke. Kalau di bidang misalkan kontes-kontes perlombaan, ada Pascal, C, Java, ya, Python, seperti itu ya. Jadi banyak masih berguna ya. Tapi beberapa bahasa Java misalkan dengan JDK yang terbaru sudah berlisensi ya. Kalau ada lisensi bagaimana Pak Barja? Nah, kita bisa mengirim permintaan semacam request ya ke Igracias agar ibaratnya dibelikan lah ya. Ini bisa dipakai sekarang JDK-nya seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Oke ya, kita lanjut. Nah, setelah mengantongi informasi dari matematik seperti ini, bagaimana kalau sekarang kita hendak menjabarkan atau mungkin mengubahnya ke dalam bentuk pemrograman bahasa Java. Nah, di Java ya di sini, Java programming untuk penulisan deklarasi fungsi. Untuk fungsi, maka katanya di sini adalah tipe data. Saya kasih warna yang berbeda di sini. Warnanya mungkin biru. Ya, tipe data, lalu nama fungsi. Oke. Kita tambah lagi nih 23 biar terlihat. Tipe data, nama fungsi, lalu ada parameter ya. Dan di sini dia aksi-aksinya ya. Aksi-aksi. Terakhir harus ada return value. Nah, di sini dia. Jadi tulisan di matematikanya fx ya secara matematik ya
ditulis dia fx ya. Fx sama dengan x ditambah 5 ya. Nah, setelah kita jabarkan, definisikan ya, fungsi fx ini dia ternyata didapatkan x-nya atau daerah asalnya atau parameternya dia double tipenya. Oke. Dan y-nya pun daerah hasilnya dia double juga ya. Sehingga kalau kita tulis dia secara ya programming Java, maka adalah oke ya, warna merah lagi sekarang. Double F ya. Double X, oke, return X ditambah 5 ya. Jadi penulisannya ya fx sama dengan x tambah 5. Nah, di sini dia kita buatkan double f double x ya sama dengan x tambah 5 ya. Nah, double yang pertama ini ya mungkin warnanya agak gelap ya. Nah, double yang pertama ini dia menunjukkan tipe data hasil ya, return value-nya apa ya. Double yang di sini dia return value-nya ya. Oke, seperti ini. Pak Barja, apakah boleh saya mendefinisikan sebagai integer? Integer f ya. Integer x. Oke. Return x ditambah 5. Boleh ya, tidak masalah. Berarti inputannya nanti akan bermain di bilangan diskrit ya, inputannya bilangan bulat dan hasilnya pun bilangan bulat ya. Kalau kita kombinasikan Pak Barja, misalkan di sini double f ya, integer x, okay. Misalkan return x ditambah 5 ya. Apakah boleh dia kita tuliskan seperti ini? Masih boleh ya. Oke, jadi sesuaikan dengan kebutuhannya, dengan karakteristiknya, sesuaikan dengan permintaannya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah mempelajari ya kata kunci yang sederhana mendeklarasikan semacam fungsi, nanti teman-teman akan sering berjumpa dengan penulisan metode yang sudah lengkap ya. Contohnya bagaimana? Misalkan nanti ada modifier ya, ada access control, misalkan ada public ya, oke, static, terus final ya, double f, misalkan integer x ya, misalkan seperti ini. Lalu ada return x misalkan ditambah 5. Jadi nanti bisa bertambah ya, bisa nambah seperti ini dia ya. Ini hanya menunjukkan modifier ya. Bahkan nanti akan dilengkapi mungkin dengan exception ya. Misalkan throws ya. Misalkan exception atau mungkin throws IO exception contoh ya. Ada istilah seperti ini nanti. Jadi apa? Banyak ya. Nah, dari fungsi yang lengkap seperti ini dia, oke, dilengkapi dengan modifier ya, dengan manajemen memori, dengan apa exception handling, sebenarnya berawal dari fungsi yang sangat sederhana. Kalau di bahasa Python, kalau nggak keliru di bahasa ini Java ya, di bahasa Python kurang lebih seperti ini ya. Di bahasa Python itu def f ya, dia punya variabel x titik 2. Nah, seperti ini kan ya. Oke. Return x tambah 5 gitu ya. Tidak ada titik koma ya. Dia sudah mendefinisikan x ya. Nah, kalau di Java, di bahasa C atau mungkin bahasa PHP, bahasa C, Java dan Android ya, itu diperjelas ya. Ini x variabelnya tipenya apa? Khawatir keliru ya. Jangan-jangan x di awal tipenya string, di bawah nanti berikutnya di baris kode berikutnya diubah menjadi integer atau diubah menjadi suatu objek baru. Nah, itu bahaya. Jadi di Java ini dia harus dipastikan ya. Oke. Nah, antara Java, Python atau mungkin Android ya yang sudah tingkat tinggi sama-sama tetap memiliki keunggulan namanya garbage collector ya. Dia bisa membersihkan sampah memori yang sudah tidak dipakai lagi ya. Jadi sekali lagi ya, istilah dari matematik fx sama dengan x tambah 5 ya, kalau kita misalkan dia
implementasikan ke Java programming, maka akan diperoleh double F ya, dalam kurung double X sama dengan ya, return ya sama dengan X ditambah dengan 5 ya. Jadi ini dia secara Java programming seperti ini. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan ya. Ini Java, sedangkan kalau yang ini oke, ini Java ya. Kalau yang di sini Python ya, Python. Oke. Jadi ada perbedaan tapi maksudnya sama semua ya. Sip. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu ya. Kita sudah mempelajari fungsi ya. Jadi fungsi ini adalah subrutin dalam kode program utama ya, yang digunakan sebagai apa? Sebagai bentuk penyederhanaan ya. Kenapa disederhanakan dia? Nanti akan ada beberapa proses yang memiliki aksi serupa ya, yang bisa diproses dengan menggunakan fungsi tersebut. Itulah yang kita sebut dengan tulis sekali fungsi yang ini bisa digunakan lebih dari satu kali ya. Oke. Di contoh yang sederhana ya. Ini adalah fungsi ya. Oke. Nah, kalau kita lanjut kembali, sebentar ya, saya perluas dulu papan tulisnya. Oke. Oke ya. Atau di sini dulu deh ya. Nah, selain fungsi ya, ternyata juga ada istilahnya adalah prosedur. Nah, gini ya. Ada istilahnya dia prosedur. Oke. Apa prosedur dia? Prosedur di sini dia mirip seperti fungsi, hanya saja hanya hanya memproses ya. Tapi ya prosedur hanya memproses aksi tanpa memberikan nilai hasil ya, atau mungkin return value ya. Jadi dia tidak memiliki return value. Oke. Nah, kata kunci atau keyword ya. Keyword yang berkaitan dengan dia prosedur yakni adalah void. Nah, gini dia. Dia diawali dengan void. Kalau sudah ada kata-kata void ya, berarti dia prosedur, hanya memproses. Oke. Apakah bisa Pak Barja kalau kita punya fungsi fx sama dengan x tambah 5, kita paksakan ya fungsi ini dia ke dalam prosedur ya? Boleh saja, tidak masalah ya, tidak masalah. Contoh di sini dia kita tadi memiliki fx sama dengan x tambah 5 ini ya. Nah, ini matematikanya mengatakan seperti ini dia. Oke. Dan dia lebih cocok kalau kita gunakan fungsi seperti ini ya. Lebih cocok ya, lebih tepat ya. Namun sementara di soal mungkin diminta silahkan bikinkan prosedurnya gitu ya. Nah, padahal ini nggak pas kalau kita nyatakan dia ke dalam prosedur ya. Ya sudah, kita akan coba buatkan dalam bentuk prosedur ya. Maka nah, secara penulisan ya ini adalah void ya. Deklarasinya dia adalah void ya, nama prosedur, oke, lalu parameter, dan di sini dia hanya aksi-aksinya saja ya, aksi-aksi saja, oke, seperti ini dia. Jadi ini yang membedakan antara prosedur dengan fungsi ya. Jadi deklarasinya fungsi seperti ini, sementara deklarasi dari prosedur, nah seperti ini dia. Jadi ada perbedaan ya. Dia diawali dengan void ya. Kalau kita memiliki fx sama dengan x tambah 5 dan kita ingin mengubah ya, ingin mengubah ke dalam bentuk prosedur seperti yang tadi kita sampaikan, maka teman-teman bisa menggunakan void ini dia ya. Maka kita tulis di sini void f ya, double x. Nah, di sini baru kita tulis dia butuh tambahan variabel
double hasil sama dengan X ditambah 5 ya. Mungkin bisa kita tambahkan dengan sistem ya, dot out dot println ya, seperti ini bisa kita tambahkan ya. Hasil sama dengan hasil ya, seperti ini dia. Jadi bisa ditambahkan seperti ini. Ini yang membedakan dia antara prosedur dengan fungsi ya. Perhatikan kata kuncinya adalah void. Nah, di situ ya. Jadi dia tidak memiliki hasil ya. Apakah bisa kita berikan dia istilah void return Pak Bagja? Ya. Boleh teman-teman tetap ya memberikan misalkan ada penulisan seperti ini. Void f misalkan. Oke, ini kita ganti dulu teman-teman. Void f double x ya. Misalkan double hasil ya. Result sama dengan misalkan x tambah 5 ya. Lalu sistem .out.println ya. .println misalkan result ya. Setelah itu teman-teman tambahkan return, langsung titik koma. Ini nggak apa-apa, masih diperbolehkan dia ya. Masih bisa dituliskan dengan cara seperti ini ya. Oke, tapi yang lebih tepat sebenarnya kalau kita memberikan deklarasinya dia. Deklarasinya seharusnya adalah seperti ini saja ya. Ini contohnya, oke. Kalau dia sudah memberikan void ya nggak apa-apa ya. Karena toh tidak ada hasilnya juga di sini dia. Jadi di beberapa dokumentasi atau literatur mungkin akan dijumpai dengan bentuk yang kedua seperti ini ya. Tapi sekali lagi itu adalah bebas ya. Kadang beberapa programmer ada istilahnya itu mungkin lebih suka menuliskan dengan gambar yang terakhir ini ya, dengan kode program yang terakhir ya. Dia ingin mencerminkan, ingin menyampaikan secara implisit bahwa prosedur ini sebenarnya bisa dideklarasikan sebagai fungsi gitu ya. Dia punya potensi masih bisa diubah menjadi suatu fungsi ya. Oke. Ini ya contoh-contoh suatu metode ya di sini. Oke, kenapa kita mempelajari seperti ini dia? Nah, sekali lagi, jadi teman-teman nanti akan dihadapkan pada pada beberapa persoalan ya, bukan persoalan hidup ya. Ini hanya soal di di programming science ya, ada kontesnya, ada olimpiadanya. Contoh misalkan oke ya. Contoh sekarang kita coba di sini ada suatu nama file ya, nama filenya mungkin adalah main.java ya. Sehingga kita harus deklarasikan kelasnya public class untuk fontnya apakah cukup jelas atau kurang? Bagaimana? Atau kurang besar? Kurang besar dikit kayaknya, Pak. Ya, coba kita tambahkan 27 ya. Cukup ya, mungkin ya. Main Java ya. Ini namanya adalah nama kelasnya ya, public class main ya. Oke, buka kurung kurawal. Lalu di sini dia memiliki public static void main. Nah, gini dia. Ada string array, ya, argumen, dan aksi-aksinya. Jadi biasanya kita akan mendeklarasikan metode-metodenya itu ada di tengah di sini semua, ya. Nah, biasanya dituliskan adanya itu dia semuanya di dalam public static void main, ya. Semuanya ditulis di sini, ya. Apakah boleh? Tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau programnya sudah besar, misalkan seperti operating system Windows misalkan, ada sudah hampir 50 juta baris mungkin ya. Ada yang pernah di media sosial tuh pernah nge-share dia
bayangkan kalau ingin dilakukan pengembangan ya, maka si programmer berikutnya dia harus membaca ya dari baris pertama sampai baris terakhir dalam satu file ya. Itu sungguh sangat tidak manusiawi gitu ya. Jadi benar-benar kita diminta memahami apa yang sudah dibuat oleh sekelompok orang sebelumnya ya. Nah, jadi lebih baik katanya jangan semuanya dituliskan di dalam method main ya. Contohnya misalkan di dalam method main di sini yang awalnya kita tuliskan ya, misalkan untuk menghitung apa luas persegi panjang gitu ya. Nah, coba kita hitung di sini misalkan integer ya. Sebenarnya kan double ya. Integer panjang sama dengan katakanlah 12. Integer lebar ya sama dengan misalkan dia 10. Lalu ada integer luas sama dengan panjang kita kalikan dengan lebar ya. Lalu tampilkan ya system.out.println ya. Misalnya seperti ini dia. Oke. Di sini dia variabelnya luas gitu ya. Nah, ternyata dari hal ini dia ditambah lagi ya. Oh, selain luasnya katanya Baskoro juga diminta menghitung keliling dari persegi panjang. Yang namanya customer ya, pasti dia bertambah ya. Tambahin fitur A, tambahkan fitur B, tambahkan seperti itu dia ya. Integer keliling. Nah, persamaan keliling persegi panjang, dia memiliki 2 panjang dan 2 lebar ya. Jadi ada 2 dikali panjang ditambah lebar ya. Maaf, ini 2 dikali panjang ditambah dengan lebar ya. Nah, sudah punya di sini dia sistem out.println. Oke. Di sini ada keliling ya. Oke, sudah. Nah, menurut Baskoro dan teman-teman ini sudah ya. Ketika misalkan dipresentasikan, didemokan kepada stakeholder atau customer, ternyata nambah lagi. Bisa nggak ditambahkan fitur C gitu ya. Fitur D terus dia ya. Nah, ini program kita lama-lama ada terjadi pembengkakan ya. Terjadi penambahan kode program ya. Di mana kompleksitasnya bukan kompleksitas dari proses atau mungkin memori ya, tapi antara kohesi, kopling antara modul satu dengan modul yang lainnya dikhawatirkan ada perubahan kalau dilakukan tambah data ya. Tambahkan data lagi, tambahkan fitur lagi, tambahkan menu lagi. Apalagi fiturnya? Misal kalau kita di bidang atau 2 dimensi, kita bisa menghitung katakanlah sudutnya ya. Kita juga bisa menghitung garis miringnya itu ya. Pitagoras tuh sisi diagonalnya ya, diagonal bidangnya ya. Jadi kita bisa ya, ditambah lagi di sini dia ya. Integer diagonal ya, sama dengan di sini berarti panjang kali panjang ya ditambah lebar kali lebar diakar pangkatkan ya. Kurang lebih dia bisa kita tuliskan math ya .sqrt ya, artinya dia akar pangkat 2 ya. Dari panjang kita kalikan panjang ditambah lebar ya. Tambah lebar dikali dengan lebar ya. Boleh ditambahkan ini lagi tidak masalah ya, seperti ini. Jadi makin lama makin bertambah ya programnya tuh ya. Panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ya. Ini ada rumusnya ya, teman-teman bisa cek ya. Nah, lalu bisa kita tuliskan lagi di sini dia system out.println. Oke, dia di sini diagonal. Seperti ini dia. Oke. Pak Bagja itu integer ya, sementara kalau akar pangkat 2 biasanya menghasilkan bilangan diskrit, bilangan kontinu misalnya. Berarti kita namanya itu casting ya, paksakan ke dalam bentuk atau lakukan pembulatan gitu ya, ke dalam bentuk integer ya, seperti ini. Integer ya gitu ya, dia mau bisa seperti ini. Oke ya, ini sudah selesai ya.
si developernya yang Baskoro sudah senang, alhamdulillah ya programnya selesai gitu ya. Ternyata minggu depan diminta lagi, Baskoro, bisa nggak kamu tampilkan pola bintangnya berbentuk seperti persegi panjang? Kata dia. Hah? Oke. Oke, kata dia, kita biar tambahkan lagi ya. Yang namanya customer ya, sesuai MOU dia masih masa ibaratnya garansi atau maintenance, tetap harus diperhatikan ya. Tambahkan dia di sini ya. For integer i misalkan dari 0, i kurang dari panjang, i-nya plus, nah seperti ini. Oke. For ya di sini sama. Integer j sama dengan 0, j kurang dari lebar ya, j-nya plus. Nah, di sini dia. Oke. System out println. Oke. Nah, kita di sini aja system out print ya, asterisk bintang, lalu di bawahnya dia system out println ya. Seperti ini. Oke. Nah, Baskoro nih lagi-lagi senang ya, alhamdulillah sudah selesai katanya ya. Begitu dipresentasikan, Baskoro yang saya minta ya, bentuk persegi panjang ini dia tidak bintang semua, tapi hanya di pinggir-pinggirnya saja ya. Jadi kalau misalkan dihasilkan itu kurang lebih mirip seperti ini katanya dia ya. Jadi misalkan ada 5 ya, itu 2, 3, 4, 5, lalu lebarnya 3 misalkan ya. Dia tidak ingin membuat seperti ini ya. Tapi yang dia minta katanya, oke, di tengah-tengahnya tuh kosong ya. Bayangkan tuh seperti itu ya, diubah lagi. Yang dia minta tuh seperti ini. 5, 1, 2, 3, 4. Hanya hanya di sudut-sudutnya saja ya. Seperti ini dia. Oke. Nah, mau nggak mau ya harus kita buat ya. Gimana kalau kita ingin mengubah ke bentuk yang kedua ini dia ya. Sementara sudah dibuatkan ya bentuk yang seperti ini dia. Oke. Nah, jadi harus dilakukan penyesuaian kembali ya pada kode programnya dia. Jadi harus diubah lagi programnya. Tadinya sudah dituliskan dia for integer seperti ini dia. Nah, kalau masih dia di paling bawah masih paling mudah ya kita lakukan perubahannya di situ yang keliru ya. Bukan pada yang di sini gitu ya. Dia gampang mendeteknya ya. Karena programnya masih kurang lebih dari 100 baris ya. Nah, kemarin kalian bikin tubes berapa? 1000 baris ya. Nah, bayangkan kalau sampai terjadi penyesuaian kembali ya. Coba kamu tambahkan ini fiturnya ya. Dari yang fitur pertama ya, kita beri nama misalkan ini adalah fitur yang pertama ya. Ini yang kedua ya, ini yang ketiga, ini yang keempat ya. Oke, yang keempat ada kekeliruan katanya dia. Yang diharapkan adalah seperti yang warna biru ini di sini ya. Maka kita harus menyusun ulang kode programnya. Kita susun ulang di sini dia. Oke. Kita susun ulang ya. Mungkin warnanya biru mungkin ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang, i-nya plus. Nah, di sini. Lalu ada for integer j sama dengan 0 ya. J kurang dari lebar, j plus. Nah, lalu ada suatu kondisi ya. Masih ingat ya? Jika, nah seperti ini ya, ada kondisi ya. Kalau i-nya ya sama dengan pertama atau ya i-nya sama dengan terakhir panjang min 1 ya, karena di sini perhatikan tidak ada
tanda sama dengan ya. I kurang dari panjang. Ya. I kurang dari panjang, bukan I kurang atau sama dengan ya. Jadi harus dilakukan min 1 ya. Oke. Atau J sama dengan 0 ya. Oke. Atau J ya sama dengan terakhir lebar min 1 ya, sama ya. Maka kita tulis sistem out print. Oke. Sistem out print dia bintang seperti ini. Else. Oke. Sistem out print maka karakter kosong ya. Karakter kosong seperti ini dia. Di bawahnya pun sama. Sistem out print len seperti ini. Nah, sudah diperbaharui ya. Oke. Jadi sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dari stakeholder dia. Sudah mengikuti ya. Ternyata si stakeholdernya dia bilang lagi, bisa nggak sih kata dia, kalau panjangnya ini dilakukan perubahan katanya dia. Panjangnya bukan 10. Ya bisa ya, tapi kalau ini sudah dia berjalan, maka kita atau mungkin mau nambahkan tambahan di sini ya, misalkan ada tambahan lagi, coba kasih warna gitu ya, warna bingkainya misalkan, bisa seperti ini. Kita beri misalkan variabel string warna frame, ini contoh ya, sama dengan misalkan merah. Lalu kita tuliskan system out print len ya, warna frame. Nah, seperti ini ya, warna frame. Saya ingin warna dasarnya, backgroundnya boleh. String warna background, warna dasar misalkan ya, sama dengan misalkan hijau ya, seperti ini misalkan. Lalu kita tulis system out print len, di sini dia warna dasar ya. Lalu misalkan sudutnya ya, hitung misalkan integer sudut ya, atau mungkin total ya, jumlah sudut ya, jumlah sudut di persegi panjang 360 derajat ya. Maka kita nyatakan dia di sini dengan jumlah sudut ya. Dan seterusnya ya, seterusnya. Jadi programnya lama-lama terjadi pembengkakan ya, nambah terus ya. Oke, apakah bisa di-compile Pak Bagja? Masih bisa di-compile teman-teman. Silahkan compile. Nah, tapi ya, alangkah baiknya cara seperti ini kita sebut dengan cara terstruktur atau sekuensial ya, tidak tepat atau kurang tepat untuk skala program yang lebih besar ya. Oke. Jadi cara-cara seperti ini dia tidak disarankan ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini diberi suatu alternatif, yakni adanya adanya paradigma object oriented programming ya, teman-teman semua, perhatikan di sini. Jadi caranya adalah ya, semua metode atau mungkin semua fungsi atau prosedur ya, kita tuliskan di luar public static void main ya. Jadi kita tidak selamanya membuatkan di dalam public static void main ini ya. Jangan semuanya ditaruh program utama itu di dalam public static void main agar tidak terlalu besar ya. Oke, kalau terlalu besar bagaimana yang terjadi? Maka kita akan sulit melakukan debugging. Maka kita akan sulit melakukan tracing ya. Jejaknya bagaimana nih dia? Kalau kita beri inputan A, maka akan menghasilkan apa? Harusnya X hasilnya. Begitu kita run, kenapa hasilnya Z? Kenapa hasilnya dia B? Kok tidak X? Jadi kita lakukan lagi pengecekan ya. Nah, itu kalau di mata kuliah pengujian perangkat lunak akan membutuhkan waktu ya. Nah, kalau di ekonomi, waktu adalah uang, time is money. Kalau kita nanya ke Cak Lontong, money is time gitu ya, dibalik ya. Seperti itu ya. Nah, caranya adalah kita akan coba ya menyusun ya metode-metode ini dia ke dalam bentuk fungsi atau prosedur.
ya, sehingga tidak terlalu panjang di dalam public static void main ini dia. Oke. Jadi teman-teman di sini, oke, nah caranya adalah kita bikin di sini ya, mungkin namanya tadi main.java, kita ubah sekarang bikin yang baru, persegi panjang .java ya. Oke, perhatikan di sini kita punya public class persegi panjang. Nah, gini ya. Persegi panjang ternyata memiliki panjang dan lebar ya. Integer panjang, oke, sama dengan tadi 12 dan ada integer lebar sama dengan 10 ya. Satuannya Pak Labarja, mau milimeter, meter, sentimeter nih. Seperti itu dulu ya, ini contoh sederhananya. Jadi ini tidak lagi di dalam metode main ya. Nah, kita sebutnya adalah sekarang ini menjadi variabel global ya, atau atribut ya. Lalu ada integer ya, fungsi menghitung luas ya. Kita sebut misalkan adalah fungsinya hitung luas. Nah, seperti ini dia. Hitung luas. Ya, parameternya apa Pak Barja? Integer panjang, integer lebar ya. Oke. Return ya. P kita kalikan L ya. Seperti ini dia. Oke. Mau ditulis ini boleh silakan ya. Ini asumsi seperti ini dulu ya, panjang sama lebar. Lalu katanya dia di sini ada yang menampilkan sistem out parallel-nya. Kita tambahkan di sini void info luas ya, info luas. Oke. Di sini dia integer P dan integer L ya. Oke. Sistem out parallel gitu. Luasnya sama dengan hitung luas ya, P kita kalikan P dan L ya, seperti ini dia. Ini contoh yang pertama ya. Nah, cara manggilnya sekarang public static void main string array. Oke, cara manggilnya dia di sini harus dipanggil nama kelasnya dulu ya. Perhatikan persegi panjang, misalkan P sama dengan new persegi panjang ya. Oke. Nah, lalu kita mengatakan P dot info luas ya. Info luas berapa? Misalkan 100 ya, panjangnya, lebarnya 40 gitu ya. Bisa seperti itu. Oke. Atau bisa kita nyatakan sistem out parallel gitu ya. Luas persegi panjang, oke. Luas persegi panjang sama dengan P dot hitung luas. Misalkan di sini dia 10, panjangnya, lebarnya 6 gitu ya. Bisa seperti ini, oke. Jadi dia lebih sederhana ya. Jadi hanya memanggil saja p.info luas, atau tetap mau dituliskan seperti ini juga bisa ya. Seperti ini. Oke. Nah, jadi di dalam public static void main sudah sangat minim. Gak apa-apa. Oke, nah jadi dia seperti ini, gitu ya, contohnya. Lalu bagaimana Pak Barja, ini baru ada hitung luas, ya, dan baru ada info void info luas, ya. Nah, bisa kita tambahkan lagi ya,
di mana di luar dari public static void main bisa kita tambahkan lagi dia dengan metode-metode yang lain ya. Misalkan saya kasih ini dulu. Nah, sekarang misalkan tambah lagi ya. Ini kelanjutan dari misalnya public static, sebelum public static void main ya. Kita tuliskan di sini ya. Oke. Kita tuliskan dulu dia. Kita coba tulis di sini. Jadi ada lagi sekarang ya, misalkan integer. Oke, di sini dia integer hitung keliling ya. Hitung keliling. Hitung keliling ada integer panjang dan ada integer lebar ya. Return 2 dikalikan dengan panjang ditambah lebar ya. Lalu ada void info keliling. Info keliling. Ini contoh, salah satu contoh mendeklarasikan suatu fungsi ya, teman-teman ya. Integer P, integer L ya. System out println di sini dia. Misalkan keliling persegi sama dengan ya hitung keliling. Oke. P, L ya. Oke, seperti ini. Mau ditambahkan lagi boleh silakan. Misalkan satuan titik ya, bisa seperti ini ya. Kalau kita cek di sini ada perbedaan ya. Nah, hitung P, L ya. Ini pun sama, teman-teman bisa cek ya. Ini hitung luas P, L ya. Dengan cara memanggil di sini dia ya. P dot hitung luas. Nah, gini ya. Ya, di sini ada tulisan P dot hitung luas ya. Oke. Kenapa di sini dia tidak ada P-nya seperti itu ya? Kalaupun mau kita kasih bisa seperti ini ya, bisa P dot hitung luas ya, bisa dengan tulisan this ya, this dot hitung keliling ya, masih sama dia. P, L ya. Ini sama ya, maksudnya sama antara saya kasih ini ya, garis ini. Oke, dengan ini. Ini sama dia. Tidak ada yang berbeda ya. Jadi bisa kita tambahkan kata kunci ya berupa tulisan this ya. Di sini ada this. Ya. Di sini ya ada this-nya di sini ya, this ya. Ini pun sama bisa kita tambahkan dia this dot hitung ya. Nah, hitung luas ya, bisa seperti itu. Kalau di sini dia karena kita menggunakan dari nah ini dia P ya. Nah, kita menggunakan dari P. Oke. Ini hanya konfigurasi sederhana ya. Oke. Maka harus kita tulis P dot hitung luas ya. Kalaupun mau ditulis hanya seperti yang ada di sini ya, cukup ringkas, silahkan ya teman-teman, mana yang diinginkan ya, bebas. Oke. P dot hitung luas. Ada lagi misalkan integer apa? Silahkan ya. Bisa ditambahkan. Oke, nah coba kalau kita sekarang berawal dari sini, lalu kita coba sekarang terapkan pada Java compilernya ya. Nah, kita coba terapkan sekarang pada Java compilernya bagaimana nih dia. Kita coba share screen Java compilernya. Oke ya. Ini kita buatkan di sini. Oke. Ini bisa kita hapus saja ya. Jadi teman-teman bisa mendeklarasikan tadi ada integer panjang ya sama dengan katakanlah 12, ada integer lebar sama dengan misalkan 10 gitu ya. Lalu ada integer hitung luas ya. Integer P, integer L.
Oke, lalu kalau enggak kita di sampingnya aja ya. Biar enggak ini. Return P dikali L. Setelah itu void info luas ya. Info luas integer P, integer L ya. System out println. Oke. Di sini dia hitung luas ya. Hitung luas. Oke. P, L ya. Oke, sudah. Hitung luas sudah. Sekarang ke arah integer hitung keliling. Keliling integer P dan integer L. Oke. Return 2 dikali panjang ditambah lebar ya. Oke. Lalu void info keliling perhatikan nama deklarasinya, metodenya di situ. Integer P, integer L ya. System out println hitung keliling P, L ya. Oke, setelah dia menghitung luas ya, keliling, apalagi tadi menampilkan ya, misalkan void display persegi ya, misalkan display gambar misalkan ya, display gambar atau image. Kita gunakan for ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang ya, i-nya misalkan plus. Oke, ada for lagi. Ada for integer j sama dengan 0, j kurang dari lebar ya, dan j plus ya. Jadi j plus tadi ada if ya, if i sama dengan 0 atau, tunggu cek dulu apakah ada yang baru bergabung atau tidak. Tidak ada ya. I sama dengan 0, i sama dengan panjang min 1 atau j sama dengan pertama 0 atau j sama dengan lebar min 1, maka tulis system out print ya, karakter bintang, else tulis di sini dia karakter kosong ya. Lalu di bawah ada ganti baris ya, seperti ini. Nah, cara memanggilnya dia ya, di dalam void main di sini ya, karena nama kelasnya di sini main.java, maka kita ganti main ya. Main m sama dengan new main. Selalu seperti ini ya. Lalu kita bisa menampilkan m.info keliling. Nah, kelilingnya misalkan 10, panjangnya ini 4 ya. Atau selain ini misalnya dia m.info luas misalkan ya. Luasnya 100 ya. Lebarnya misalkan 50 gitu ya. Atau ingin menampilkan display gambar ya. Nah, seperti ini dia ya. Jadi perhatikan dari baris 26 ini sampai 30 ya. Di dalam static void main hanya berupa pemanggilan-pemanggilan, lebih sederhana ya. Kenapa? Karena masing-masing rumus atau mungkin proses ya, info keliling, display gambar atau mungkin yang lain itu ada di luar static void main. Sehingga kalau terjadi kesalahan, maka fokus kita pada masing-masing modul, pada masing-masing metode ya. Seperti itu. Oke. Nah, di atas
kita memberikan di sini dia integer panjang sama dengan 12, lalu integer lebar sama dengan 10 ya. Ini defaultnya kita ya. Nanti bisa kita lakukan penyesuaian kembali agar lebih fleksibel ya. Nah, kalau kita lakukan run ya di sini, maka akan tampil ya keliling tadi. Berapa kelilingnya nih dia? Nah, ini kelilingnya ya. Keliling 10, panjangnya lebarnya 4, berarti nanti 28 ya. Ini hasilnya 28, yang di sini dia info luas ya. 100 dikali 50 ya, sama dengan 5000. Lalu display gambar ya, kita coba cek. Oke. Ketika di run, nah seperti ini dia ya. Ini kelilingnya, oh ini belum ada informasinya ya. Kita tambahkan dulu biar lebih jelas. Oke, kita tambahkan dulu di sini biar lebih jelas. Ini kita uraikan lagi ya, biar. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Hitung luas ya, maka kita bisa tambahkan luas persegi panjang sama dengan gitu ya. Nah, di sini tambahkan lagi satuan luas titik. Lalu lebar luas sudah, lalu keliling bisa kita tambahkan dengan kalimat tambahan seperti ini ya. Keliling persegi panjang, oke, sama dengan, oke, ini dia satuan ya, tambah dengan satuan titik. Ini satuan Oke, lalu pada display gambar kita bisa berikan keterangan. Oke. Nah, berikut tampilan apa nih namanya? Persegi panjang ya. Panjangnya 12, lebarnya 10. Tapi dia ya, mungkin panjangnya kita ganti dulu ya sama lebarnya. Mungkin lebarnya di sini dia yang 10 tapi 5 ya, biar tidak terlalu panjang ya. Oke, jadi sudah kita berikan beberapa tambahan informatif ya. Ini juga penting ya. Meskipun seperti ini itu dia menunjukkan kualitas informasi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mempelajari pengujian perangkat lunak saat ini, ada beberapa analisis yang bisa kita lakukan pada suatu aplikasi ya. Bukan sistem informasi ya, pada suatu aplikasi ya. Misalkan dengan menggunakan metode web qual 4.0 ya. Nah, ada beberapa faktor yang dianalisis. Yang pertama yakni tingkat usability, tingkat kegunaan. Yang kedua, interaction quality ya, kualitas interaksinya. Yang keempat, yang ketiga, information quality ya, kualitas informasi ya. Kalau kualitas informasi ini harus jelas, harus tidak membuat user bingung ya, atau memiliki imajinasi ambiguitas pada suatu form. Oke. Kalau misalkan diminta mengisikan nama, maka nama yang harus diisi seperti apa? Apakah boleh disingkat? Ya, misalkan Raden Roro ABC misalkannya disingkat RR ya. Apakah boleh seperti itu ya? Atau yang kedua, harus dilengkapi dengan gelarnya misalkan ya. Misalkan Raden Kian Santang, ST, MT, PhD, OCA, OCP, ISACA, apa gitu ya, panjang ya. Nah, apakah seperti itu? Itu harus jelas ya. Isikan email Anda.
kita punya emailnya lebih dari satu, ya, ada dua misalkan. Tapi form yang diberikan dia hanya satu. Nah, dia harus memberikan keterangan, ya. Contohnya misalkan barja@gmail.com titik koma, yang kedua barja@yahoo.com misalkan seperti itu, ya. Jadi itu harus diberi contohnya, ya. Jadi informasinya jelas, ya. Lalu misalkan apa lagi yang berkaitan dengan itu, ada beberapa form yang wajib diisi, ya. Bisa kita berikan misalkan semacam tanda asteris, ya, atau semacam bintang, ya. Isikan, ya. Icon bintang menandakan data wajib diisi gitu, ya. Tapi ini lucu juga, ya, beberapa sering terjadi. Saya ikut webinar. Oke, nah harusnya ada pemilihan. Kalau yang dia mengisikan adalah misalkan mahasiswa, maka selain mengisikan nama juga ada NIM-nya. Tapi kalau dia mengisikan misalkan dosen atau mungkin masyarakat luar, maka dia mengisikan apa? Ya. Sementara di sebelahnya ada keterangan nomor induk mahasiswa gitu, ya. Dikasih tanda asteris. Wajib diisi juga. Masyarakat bingung. Ya. NIM ini apakah nomor induk masyarakat atau nomor induk murid, ya, apa gitu, itu harus jelas, ya. Kalau kualitas interaksi apa, contoh kualitas interaksi adalah kalau kita menekan tombol fitur tertentu misalkan login atau mungkin di Facebook tambah pertemanan, ya, atau mungkin pencarian, ya, nah itu dicek dia butuh waktu proses loading lama atau tidak. Ya, jangan sampai bosan si usernya, ya. Dia sudah bikin POP.me, ya, balik lagi belum selesai, muter-muter saja. Balik lagi bikin nyeduh copy, balik masih belum. Nah, itu juga kualitas interaksi diperlukan, ya. Lalu ada juga usability, ya. Jadi membuat program tidak semudah, ya. Kita bisa dari soft skill, ya, bisa program Python, Java, ya, MATLAB, PHP, Android dan lain sebagainya. Tapi kita butuh teman-teman dari bidang yang lain, ya. Misalkan yang memahami tentang semacam hukum-hukum yang berkaitan dengan produk, ya. Kenapa? Bisa kita daftarkan ke HKI. Atau mungkin memiliki teman di program studi lain, misalkan di marketing, pemasaran. Ini penting juga dia. Oke. Punya teman lagi di program studi teknik industri. Dia mengerti membuatkan timeline, ya, kapan harus mengerjakan modul A, B, C, kapan lanjut mengerjakan modul X, Y, Z, dia seperti itu. Oke. Nah, itulah teman-teman saat ini yang sedang berjuang, ya, di suatu perlombaan PKN, ya. Nah, mirip seperti itu, ya. Ada yang temannya jago misalkan di pemrograman, 2 orang, ada yang jago lagi di bidang misalkan mendesain, ya, dari misalkan Fakultas Ilmu Industri Kreatif, ya. Ada lagi dari segi manajemennya, ya, bisa di marketing atau mungkin di MBTI atau mungkin di teknik industri, ya. Jadi berkolaborasi semuanya, ya. Apakah boleh Pak Barja lombanya ini misalkan dari mahasiswa TLU, lalu ada mahasiswa dari program atau mungkin kampus lain? Boleh, silahkan, ya. Yang penting teman-teman di sini saya sampaikan jangan sendiri, ya. Kalau bisa ajak teman-teman yang lain, ayo kita bikin bersama-sama gitu, ya. Kalau ada yang ngerti misalkan tentang keterkaitan regulasi, silahkan, ya. Ada yang ngerti tentang manajemennya, boleh, ya. Kalau ini kan programmer sebatas mengerjakan, saya minta ini buatkan dengan bahasa Java, sudah. Saya minta ini menggunakan bahasa PHP, oke. Saya minta menggunakan bahasa Kotlin, bahasa Android, udah selesai. Saya minta menggunakan bahasa MATLAB, oke, sudah. Tapi harus tahu, ya, regulasinya, cara membuat MOU bagaimana. Jangan sampai kalau sudah program selesai dibeli, ditelepon lagi berulang-ulang, ya. Ini Baskoro, tolong dong tambahkan fitur A. Balik lagi, ya, teman-teman. Telepon lagi Baskoro, tambahkan fitur B, C, D, dan E, ya. Nah, besoknya dia mau malam mingguan ditelepon lagi Baskoro, Anda gimana nih sebagai developernya? Kenapa fitur A, B, C masih belum selesai 100%? Ini masih ada errornya misalkan. Padahal di MOU-nya sudah jelas, sudah ada kesepakatan, sudah selesai gitu, ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sebisa mungkin punya banyak teman-teman di luar program studi kita gitu, ya. Semakin memperluas lah jangkauan teman-temannya, ya.
Jadi seperti ini ya. Nah, kalau kita lakukan ini run, maka akan dihasilkan informasi seperti ini dia. Oke, ini panjangnya dia ke bawah ya, kita ubah sedikit ya. Ini I-nya dia lebar, I-nya panjang ya, seperti ini ya. Ada yang ini I sama dengan ini ya. Ini lebar, ini panjang ya. Nah, gini dia. Oke. Nah, gini ya. Keliling persegi panjang sama dengan 28 satuan. Luas persegi panjang ya, berikut tampilan persegi panjang. Jadi enak ya. Ya, cara bacanya pun di dalam static void main dia hanya 4 baris ya. Dia sangat ringkas. Oke. Tidak seperti yang sebelumnya, semuanya di dalam method main ini. Panjang banget dia. Saya ingin menambahkan, misalkan tadi belum ya, menghitung sisi miring ya, diagonal. Nah, maka kita tambahkan di sini. Integer hitung diagonal ya. Diagonal integer P, integer L ya. Nah, di sini dia return math.sqrt ya, square root dari P dikali P atau P kuadrat ditambah L kuadrat ya, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan void info diagonal ya. Oke, integer P, integer L ya, seperti ini teman-teman. System out println diagonalnya sama dengan hitung diagonal ya P, L ya. Kita coba cek lagi ya sekarang, tambahkan lagi. Misalnya di sini dia m.info diagonal gitu ya. Diagonalnya misalnya berapa nih? 4,3 gitu ya, ini contoh ya. Kita coba cek dia di sini apakah ada kekeliruan. Ada yang salah ya, apa nih? Incompatible ya, nggak cocok ya, nggak kompatibel ya, nggak cocok tipe datanya. Kemungkinan ada konversi yang hilang ya, dari integer ke double ya. Maka bisa kita ganti dengan double ya, ininya inti-intinya. Oke, atau bisa kita tadi namanya adalah casting ya, INT seperti ini. Dibulatkan ya, pembulatan. Kita coba cek. Diagonalnya 5. Nah, gini ya. Seperti ini ya. Jadi semakin ringkas dia, hanya manggilnya saja m.info diagonal ya. M.display gambar seperti ini. Kenapa dibuatkan seperti ini Pak Barja? Karena nanti teman-teman akan senantiasa ya, baik di bahasa Android, bahasa PHP, ya, Python yang sudah berskala besar, diminta bikin yang ada mock-up-nya segala macam, akan menggunakan pemanggilan seperti ini ya, m.info ya, m.display ya, seperti itu. Kalau nanti misalkan di bahasa PHP seperti ini dia, m tanda panah gitu ya, info keliling. Nah, seperti ini dia. Mirip ya di bahasa PHP juga, bahasa C gitu ya. Kalau PHP ada tanda panah seperti ini, artinya dia dot titik ya. Misalkan 10,4 nah, seperti ini dia. Kalau bahasa Android Pak Barja, ini kayak gini, persis sama dia ya. Oke. Hitung diagonal sudah, info diagonal sudah ya. Oke, atau mungkin yang lain ya, silahkan ya. Atau mungkin kita bisa menambahkan meringkas semuanya menjadi misalkan void info persegi panjang ya. Langsung semuanya kita ambil semua ya. Oke. Nah, di sini info persegi panjang ini bisa apa namanya? Kita tambahkan info keliling ya.
Oke. Keliling misalkan di sini dia panjang, koma lebar ya. Lalu ada info diagonal ya, info diagonal. Ini bisa kita tambahkan dis ya, dot panjang, lalu bisa kita tambahkan dis dot lebar. Sama ya. Ini dia panjang, koma lebar. Ada lagi info diagonal keliling sama luas ya, luas. Oke, panjang, koma lebar ya. Kalau di sini dia kita menuliskan dari baris 44 ya sampai 46, maka akan mengacu ke panjang dan lebar yang ada di atas ya. Yang paling atas mana? Ini dia. Panjangnya 12, lebarnya 5. Oke. Dia mengacu ke ini dia. Oke. Jadi kalau kita mendeklarasikan ya dalam satu kode perintah ya, tidak seperti ini, cukup mengatakan m.info persegi panjang ya. Hanya satu kali. Oke. Hanya satu kali dia seperti ini. Tapi belum ada gambarnya ya, displaynya ya. Keliling perseginya 34, diagonalnya 13, luas perseginya 60 ya. Oke. Seperti ini dia ya. Oke. Kalau mau ini diubah, misalkan lebar sama panjangnya ini juga bisa ya. Lebar sama panjang bisa kita ubah di sini. Nanti ya, tinggal kita tambahkan info persegi. Di sini ada display gambar ya. Display gambar, kita coba cek. Oke. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Berikut tampilan persegi panjang. Jadi teman-teman silahkan ya, mana yang lebih disukai. Misalkan masih cara terstruktur, masih boleh. Tapi sebisa mungkin sudah senantiasa mempelajari kembali tentang metode subrutin, fungsi atau prosedur ya. Kenapa? Itu penting, sangat-sangat penting. Nanti teman-teman coba cek kembali bagaimana cara kita dari awal mendefinisikan suatu fungsi ya, sampai mendapatkan seperti ini ya. Hanya 2 baris di dalam metode main ini dia, diringkas sama kita. Oke, main m sama dengan new main ya. Atau bahkan bisa 1 baris lagi ya. Tinggal mendeklarasikan new main ya. Dot info persegi panjang ya. Jadi bisa dengan 1 baris di 60 ini dia. Sama ya. Lebih ringkas 1 baris seperti ini. Kalau pada baris 51 kita akan membuat nama objek ya. Nama memori objek ini adalah M ya. Kalau di sini di baris 60 dia disebutnya objeknya adalah tak bernama ya. Namanya adalah anonim objek ya. Oke. Anonymous object ya. Jadi anonim tak bernama ya. Kalau di sini dia oke. Objeknya adalah ya objeknya M ya. Oke, seperti ini. Kalau di sini dia anonim object ya. Paham ya? Bisa seperti ini. Biasanya kalau programmer atau developer lebih suka yang cara ringkas seperti ini dia ya. Ya hanya 1 baris seperti itu. Hanya manggil ya. Ringkas seperti ini. Oke ya. Inilah yang hendak kita nanti ajak ke teman-teman ya. Akan senantiasa menggunakan ya dan mengimplementasikan seperti m.info ya, m.display seperti itu. Oke. Sangat sederhana ya, tapi tetap di awal akan ditemui kesulitan ya. Tinggal teman-teman nanti cek kembali, ulang kembali ya, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk sama sebenarnya ini ya, dari sistem sampai ini dia. Hanya saja kita bungkus dalam bentuk display gambar ya. Oke. Nah, sehingga di dalam metode main tadi dia isinya info persegi apa? Info persegi isinya ini ya. Isinya ada memuat info keliling. Info keliling apa? Kita cek lagi. Info keliling ternyata ada di atas ya, info keliling. Nah, sini nih.
Info keliling di sini sistem outprint, hitung keliling. Hitung keliling apa? Ada di sini lagi dia, hitung keliling ya. Jadi apa namanya? Ada penyembunyian informasi ya, information hiding. Oke. Dan ada resilience in change ya. Artinya apa? Ada kemudahan saat dilakukan penambahan modul. Ada kemudahan saat dilakukan perubahan ya, atau mungkin penambahan modul ya. Lebih mudah dia. Kita hanya fokus pada modul kita ya. Tambahin lagi modulnya misalkan ya. Void apa namanya? Fitur tambahan ya. Tambahan yang pertama misalkan, tambahan pertama 01 misalkan. Kita hanya fokus pada ini saja ya. Tambahin lagi misalkan fitur kedua ya. Kita akan fokus ke fitur kedua ya. Tidak akan fokus ke yang lain ya, misalkan ke hitung keliling ya. Tidak dia ya. Hanya akan fokus pada modul-modul yang baru ya. Nah, inilah kemudahan ya. Salah satu adanya enkapsulasi atau object oriented programming ya. Bahkan nanti karena ada beberapa hal yang sama ya, bisa kita buatkan kelas-kelas yang lain ya. Nanti antar kelas ini baru satu kelas, main.java. Bagaimana dengan main.java digabung dengan kelas A, digabung dengan kelas B, ya, digabung dengan kelas C ya. Contoh yang paling nampak kita di sini adalah ada mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Mahasiswa diawasi akademiknya oleh dosen wali. Kan gitu ya, ada mata kuliah, mahasiswa, dosen wali. Ya. Dosen wali melaporkan progres akademiknya ke Kaprodi. Nah, dari dosen wali ke Kaprodi. Kaprodi melakukan evaluasi juga ya, dan meneruskan laporannya ke fakultas. Fakultas ke kampus ya, rektorat, rektorat ke dikti ya, atau mungkin Mendikbud ya, seperti itu. Makanya tahu ya, indeks misalkan kelulusan di Fakultas Ilmu Terapan di program studi D3SI berapa. Karena semuanya menyatu ke servernya Dikti atau mungkin Ristek Dikti atau Kemendikbud. Sehingga tidak apa namanya terlihat ya, ini kampus ini bagaimana progresnya. Apakah yang saat pendaftaran 1.000 mahasiswa lulusnya tepat waktu 1.000 juga enggak? Seperti itu. Semuanya dilakukan pengecekan ya. Kenapa penting? Karena akan memuat apa tuh namanya? Akreditasi ya. Kehadiran teman-teman pun sama ya. Oke. Nah, semakin teman-teman hadir ya, berdiskusi ya, nanya ya. Dan kita tidak hanya fokus sama nilai ya, biarkan nilainya. Oke. Teman-teman ikut ujian segala macam, yang penting sudah ikhtiar ya, sudah tawakal. Sudah ikut seminar, workshop seperti ini, pelatihan ya, responsi. Teman-teman coba lagi ya. Nah, ini Java ini ya, fitur apa namanya, metode subroutine ini nanti di semester 3, semester 4 dan semester 5 jadi seperti kebut-kebutan kalau teman-teman tidak mengulangi kembali ya. Karena itu misalkan kalau ada yang hendak ditanyakan sebisa mungkin langsung segera memberikan apa namanya pertanyaan ya. Saya nggak ngerti yang ini gimana, bisa nggak minggu depan kita ulangi kembali? Nggak apa-apa, silahkan ya. Kemungkinan minggu depan kita akan masih membahas tentang materi ini ya, subroutine ini. Oke. Subroutine apa namanya di bahasa Java ya. Dan saya memberikan pengantar dari atau pendekatan ya dari sisi matematik, bagaimana suatu fungsi itu awalnya gitu ya. Nah, ini awalnya tadi yang baru bergabung ya. Nah, di sini saya mulai dari ini ya. Dari sini, oke. Lalu ada penjelasan sederhana, yakni ini, oke. Yang kedua, enkapsulasi ya. Salah satu konsep di object oriented. Setelah itu kembali lagi ke contoh fungsi yang paling sederhana ya di sini. Ini ada di bidang kartesius juga ya, memetakan daerah X ke daerah Y. Daerah X itu adalah daerah asal ya. Tapi kalau kita bahasa programmingnya kita sebut dengan
parameter ya. Kita sebut dengan parameter atau argumen di sini ya. Padahal dia ininya adalah daerah asal ya. Tapi kita sebut dia daerah asalnya sebagai parameter atau argumen. Kalau daerah hasil Y ya, atau disumbuk apa Y di sini ordinat ya, nah, atau range ya, kita akan sebut dia return value di programmingnya ya. Ini bahasa di programmingnya di sini dia ya. Nah, dari tulisan fx sama dengan x tambah 5 di sini, oke, bisa kita muat ke dalam bentuk programming ya, mau di bahasa Java atau Python ya. Kalau di bahasa Java, nah di sini ada, teman-teman bisa cek di sini ada tipe data ya, tipe data, nama fungsi dan parameter ya. Oke. Nah, dia menuliskan aksi-aksinya dan terakhir ditutup dengan return value. Oke. Harus ada return value dia. Nah, contoh di matematik tadi, kalau dia dituliskan misalkan fx sama dengan x tambah 5, secara programming ya, maka dituliskan double f, double x, return x tambah 5. Double ini dari mana Pak Barja? Nah, double ini ternyata kita cek tadi dia diperoleh dari sebelah sini ya, sebelah Y. Yakni adalah daerah hasil. Sedangkan di sini dia daerah asal. Oke, setuju ya? X adalah daerah asal, parameter atau argumen, dan Y dia adalah daerah hasil ya. Nah, double di sini dia dari si Y ya. Oke. Kalau yang X Pak Barja, double X ini, double X, maka dia si daerah asal ya. Nah, kita coba tentukan semua, ternyata angka berapapun bisa ya. X-nya berapapun bisa, 0, 1, 2, 1000, 2000, 3000 ya, min 5, min 7, min 10, min 10 juta, bisa dia. Ya, plus 100 miliar misalkan ya, 100 miliar, 800 miliar, itu masih bisa, oke? Dia adalah double di situ ya, bisa. 7,4 ya, 33 dibagi 2 ya, ada pecahan, bisa di situ. Sehingga kita menyebutnya adalah double ya. Nah, kalau sudah dideklarasikan dia semacam double, lalu ada keinginan kita untuk mengubah misalkan bentuknya menjadi integer, apakah boleh? Boleh ya, tidak ada masalah. Berarti kalau integer akan menghasilkan bilangan bulat. Oke. Nggak bisa kita tuliskan integer tapi inginnya menghasilkan bilangan continue ya. Tadi pun di programming diberikan informasi. Barja, ini muncul pesan kesalahan. Namanya pesan kesalahannya adalah tipenya nggak cocok, nggak pas. Incompatible type, types ya. Incompatible types. Ada ketidakkompatibelan tipe data. Kamu mendeklarasikan integer, padahal hasilnya double. Awas ada yang lossy ya. Awas ada nilai presisi yang hilang, katanya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa, ada beberapa cara. Cara pertama bisa kita ubah dari int ke double. Yang kedua bisa kita ubah memberikan casting ya. Oke. Ini pun sama ya, misalkan double F dan di dalamnya integer X ya, kombinasi atau mungkin ke apa yang lainnya seperti itu ya, kebalikannya. Jadi bisa kebalikannya pun masih bisa seperti ini dia. Oke. Atau bisa juga misalkan integer F double X ya, bisa seperti itu. Oke. Oke, kalau untuk yang modifier ini, nah teman-teman, ini nanti ya kita akan pelajari kapan sih harus kita gunakan ya. Ini maksudnya untuk menunjukkan bahwa ada program seperti ini, kode programnya panjang banget ya. Oke, kalau ini tadi di bahasa Python-nya ya, di bahasa Python-nya seperti ini ya. Ini bernostalgia kembali ya, ingat-ingat ya. Kalau di Python memang dia seperti bahasa PHP, langsung menuliskan ya x tambah 5 gitu ya. Kalau di Java kita perlu deklarasikan ini tipenya apa nih? Apakah integer ya? Apakah double ya? Seperti itu, ini perlu. Kalau di Java seperti itu ya. Lalu selain ada fungsi juga ada prosedur ya. Nah, prosedur dia mirip seperti fungsi tapi hanya memproses aksi.
tanpa ada return value. Oke. Biasanya tuh ya sistem open learn ya, atau mungkin memproses seperti biasanya ya. Dan kata kuncinya ya ini adalah void ya. Kata kuncinya void. Kalau sudah ada kata-kata void, maka dia prosedur ya. Ini pun prosedur dia. Public static void main. Nah, ini juga prosedur dia ya. Oke. Seperti ini dia. Oke. Contoh. Jadi fungsi ini dia sama fungsi sama prosedur. Jadi ada namanya reusability ya, istilahnya itu ya. Ada istilahnya itu reusability ya. Jadi bisa digunakan kembali ya, ditulis sekali, bisa digunakan lebih dari satu kali. Kenapa? Untuk memudahkan ya, seperti itu. Oke. Nah, terus contoh adanya fungsi ini buat apa sebenarnya? Nah, di sini diberikan contoh, kita misalkan membuat suatu program, ya, semuanya di dalam public static void main. Semuanya di sini dia. Ya. Oke. Apakah salah Pak Barja? Tidak salah ya. Hanya saja kalau nanti program makin lama membesar, ya, membengkak, ada tambahan fitur, ya, nah, maka program kita di sini akan mengalami namanya cohesion dan coupling yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau kita ubah di baris tertentu, misalkan di baris ini kita ubah, ya, akan menyebabkan ke bawahnya ini dia semakin bermasalah. Harus dilakukan pengecekan kembali, ya. Oke, diulang lagi dia dari baris berikutnya, dicek lagi ya, dicek lagi, terus dicek lagi. Oke, karena pada fitur yang B ya, pada baris yang kesekian terjadi perubahan ya, sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali. Kalau tidak dilakukan pengecekan Pak Barja, nah teman-teman kemarin sudah mempelajari PPL ya, pengujian perangkat lunak, bisa sangat mengkhawatirkan sampai ya menewaskan ya, sampai ke nyawa orang, berbahaya. Oke. Jadi saya yakin teman-teman sudah banyak berdiskusi ya dengan tim dosen pengampu di mata kuliah tersebut ya. Oke. Ini nambah lagi ya. Nambah dan seterusnya di sini ya, ada dan seterusnya. Oke. Bahkan ada penyesuaian tadi ya. Yang diminta misalkan dia seperti ini ya, yang dihasilkan dia seperti ini, maka harus dilakukan pembaharuan lagi ya, dilakukan pembaharuan. Oke, nah, setelah dilakukan pembaharuan, dicek lagi dari awal ya, seperti itu. Nah, alangkah baiknya katanya, nah kita akan ubah ke dalam bentuk fungsi ya, ke dalam bentuk fungsi yang lebih lebih bukan sederhana ya, lebih memudahkan berpikiran secara objek oriented ya. Kenapa? Kita nanti di dalam static mainnya dia di sini ya, tidak sepanjang seperti yang sebelumnya ya. Dia tidak panjang seperti yang di sini. Oke. Nah, tidak sepanjang seperti ini, dia cukup masing-masing kompleksitas, masing-masing isi prosesnya ya akan dibuatkan masing-masing fitur. Ya, nah di sini kalau kita cek dia di dalam contoh yang di online compilernya tadi, maka bisa kita dapati dia di dalam static void main ya cukup dituliskan hanya berupa info persegi panjang ya, m.info diagonal, m.display gambar, m.info luas, hanya berisi pemanggilan fungsi ya, calling method saja di sini dia ya, hanya berupa calling method ya, pemanggilan fungsi seperti ini dia. Oke. Lebih sederhana. Jadi kalau dilakukan simulasi, kita dengan sangat cepat memahami di mana letak kesalahannya. Oke, nah seperti ini. Maka barangkali masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, atau ada pendapat lain, silakan teman-teman ya disampaikan. Dadan, Andre, ada Andre, Sulaiman, Baskoro, Ada Pak.
Nanti tolong ya, misalkan ini teman-teman tadi dicek kembali ya. Kalau bisa dicoba ya. Nah, ini baru satu ya, satu apa namanya, satu kelas dia. Dan ini masih konsol ya, belum adanya GUI ya, Graphical User Interface yang masih belum ada mockupnya ya. Seperti ini kan nih ada tombol ya, tombol run ya, tombol debug, tombol stop, tombol share, tombol simpan ya, tombol beautify ya. Beautify ini maksudnya merapihkan ya. Misalkan ada yang seperti ini nih, ini tidak rapi ya, ada yang di sini ya, terus ini dia ada yang di sini. Kalau kita tekan beautify, maka akan dirapihkan semuanya ya, dirapihkan sama dia. Tapi saya sih kurang setuju ya, lebih senang seperti ini merapikannya. Oke, beda-beda ya masing-masing apa caranya. Ini pun masih bisa memungkinkan ditulis di sampingnya. Ini juga sama. Oke ya. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa untuk presensi dituliskan nama lengkap ya. Karena tim dari panitia, yakni sekretaris, untuk melihat dari presensi sehingga bisa dilanjutkan untuk pembuatan atau pencetakan sertifikat ya. Dan teman-teman sekali lagi untuk sertifikat poin TAK ini untuk D3 diperlukan poin sebanyak 45 ya minimal. Kalau IPRT perlu minimal 450 ya. Jadi kalau ada waktu ya, we can speak, we can communicate in English ya. Jadi teman-teman bisa berlatih bahasa Inggris. Nah, atau mungkin sudah ada yang nilai IPRT-nya 500 nih. Ada. Baskoro kah? Baskoro berapa nilai IPRT kemarin? Kak. Berapa nilainya? 370. Berarti nggak dijawab tuh kalau 370 ya. Karena kita ngisi salah pun ada nilainya ya. Ada nilainya. Jadi teman-teman terutama di semester 5 ya. Semester 5 itu sebisa mungkin sudah minimal tiap bulan ikut satu kali lah ya. Kalau bisa ya. Kita latih lagi, coba seperti itu ya. Coba bagaimana nih hasilnya nih ya. Bagaimana seperti itu. Oke. Oke ya, mungkin sekian dulu ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, tetap semangat semuanya. Kita akhiri. Itu ada pesan dari Sulaiman ya. Silakan isi presensinya katanya ya. Oke, nanti akan diakumulasikan. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.